Okay, good afternoon, Miss Lia. Long time no see nih, lama nggak ketemu. Bagaimana Iya, kabarnya? Bapak. Alhamdulillah baik, Bapak. Oke, Pak Homsin gimana? alhamdulillah sehat juga. Ini walaupun kondisi agak mulai mendung, mungkin sebentar lagi juga akan hujan, ya. Tapi Nggih. kita harus tetap semangat karena kita juga punya tugas untuk anak-anak juga, ya. Ya kemarin Bu Lia sempat WA saya, kira-kira ada apa ya? Ada Nggih, yang mau Bapak, dibicarakan? ini saya kok ingin berdiskusi dengan Pak Homsin tentang apa yang saya rasakan selama ini, Pak. Hmm. Apa ini yang mau didiskusikan dengan saya ini kira-kira? Nggih, tentang permasalahan anak-anak yang di kelas itu loh, Pak, terutama Hmm. di anak kelas 8A nggih. Oh, permasalahan di dalam kelas. Berarti kondisi Iya. mengajar atau apa? Ya, situasi di dalam kelas itu kok seperti tidak kondusif sekarang. Baik Bu Lia, untuk konfirmasi dulu nggih. Jadi kira-kira yang menjadi tujuan spesifik hari ini, Bu Lia itu apa yang akan dicapai terkait dengan pembicaraan hari ini? Nggih, saya inginnya pembelajaran di kelas itu lebih kondusif, anak-anak bisa termotivasi lagi. Kan Hmm? selama ini anak-anak itu kurang motivasi nggih Pak ketika mengikuti pembelajaran, banyak guyonya, Oke, tidak jadi fokus gitu loh Pak. baik. Jadi harapannya Bu Lia dari percakapan hari ini kita terkait dengan mendapatkan motivasi belajar anak yang lebih fokus lagi gitu, di dalam kelas. Nggih. Ada spesifikasi khusus kelas berapa atau mungkin secara keseluruhan? Ya hampir kalau sekarang ini hampir keseluruhan anak-anak seperti itu ya Pak, tapi untuk saat ini saya fokusnya lebih ke kelas 8A itu Pak. Kelas 8 ya. Oke, fokus di kelas 8. Baik Bu Lia. Jadi selain dari tadi, berarti tujuan kita hari ini adalah terkait dengan motivasi belajar anak. Kemudian harapan atau goalnya yang akan kita diskusikan hari ini kira-kira apa nih? Dari percakapan kita hari ini. Oke, Apa yang mau dilihat oleh Bu Lia? saya ingin kedepannya anak-anak itu lebih semangat lagi Pak dalam mengikuti pembelajaran ini, lebih termotivasi lagi nggih. Ya, Tidak usah disuruh-suruh tapi atas kemauan sendiri anak mau belajar dengan tertib, dengan semangat. Nah, seperti itu. oke, sebentar dulu. Ya, kemudian kira-kira apa yang menjadi kendala atau tantangan yang dihadapi Bu Lia pada saat menghadapi anak-anak yang tidak konsentrasi tadi? Apa ini kendala? Untuk hambatannya sendiri mungkin dari saya sendiri juga ada kendala nggih Pak, mungkin dengan cara mengajar saya atau metode mengajar saya yang kurang menarik bagi siswa mungkin salah satunya itu. Oke, kendala yang pertama yang dianalisa oleh Bu Lia terkait dengan kurang kurang apa tadi? Kurang menarik gitu. Nggih, mungkin saya cara mengajarnya mungkin ada yang salah gitu ya Pak, metode belajarnya tidak menarik sehingga siswa itu juga bosen mungkin ya. Ya, ya, ya. Kemudian apa yang sudah pernah Ibu lakukan terkait dengan mengatasi masalah ketidakmenarikan tadi? Pernah ada yang dilakukan atau belum? Saya pernah melakukan sudah pernah merubah cara metode belajar saya Pak, salah satunya nggih, dengan menggunakan IT. Oh, melibatkan IT dalam pembelajaran. Iya, mhm. Jadi ada efeknya gitu ya untuk ke anak-anak. Iya. Mungkin kan ketika kita mengajar dengan cara ceramah, kemudian diganti dengan ketika kita menggunakan proyektor, menampilkan video, gambar atau film, itu anak akan menjadi lebih fokus gitu loh Pak, daripada harus mendengarkan kan mungkin ngantuk dan bosen gitu. Nah, terus dari usaha tadi kan melibatkan juga melibatkan digitalisasi. Dari kira-kira dari rentang 1 sampai 10, jika melihat dari efektivitas pembelajaran tadi, di posisi berapa efektivitas pembelajaran yang sudah dijalankan oleh Bu Lia terkait dengan menggunakan digitalisasi tadi? Rentang Kalau rentangnya nggih Pak, kalau dulu sebelum saya menggunakan IT atau baru dengan metode ceramah itu mungkin rentangnya 6, tapi kalau sekarang
sudah agak meningkat ya, mungkin di angka 8 ya Pak, sudah lumayan. Oke, sudah di angka 8 ya. Ada harapan lagi enggak untuk mungkin dari 6, 8 ada peningkatan lagi harapannya? Kalau harapannya iya Pak, kalau bisa sampai 10 gitu ya Pak, tapi ya mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan proses nggih, dan itu juga tidak dalam jangka waktu yang lama, mungkin ya itu tadi bertahap nggih, berproses dulu. Terus satu pertanyaan lagi terkait dengan menurut Bu Lia, apa yang menurut Bu Lia menjadi penyebab utama siswa itu tidak bisa konsentrasi? Ya karena malah asik bermain dengan temannya itu Pak, bergurau, mengusil temannya, atau dia asik dengan dunianya sendiri, nah seperti itu. Oke, jadi kita coba rangkum dulu terkait dengan tadi bahwa satu, Bu Lia mengharapkan ada peningkatan motivasi belajar di kelas 8A, nggih. Oke. Kemudian Bu Lia, salah satu usaha yang sudah dilakukan tadi adalah mencoba untuk menggunakan media-media pembelajaran yang melibatkan digitalisasi. Kemudian salah satu hal yang menjadi kendala tadi adalah bahwa Bu Lia menganggap pembelajaran di kelas yang sudah Bu Lia ampuh itu ada ketidakmenarikan dari anak, sehingga tadi coba menggunakan digital tadi. Nah, dari percakapan yang tadi sudah kita lakukan, kira-kira apa saja yang menjadi tindakan konkret atau tindakan nyata dari Bu Lia untuk melakukan atau mengatasi kendala-kendala yang sudah diidentifikasi ini? Jadi aksi nyatanya ke depan mau seperti apa? Oke, saya ingin terus mengembangkan kompetensi saya ya Pak, terutama di bidang IT. Nanti saya akan meminta bantuan teman yang ahli di bidangnya nggih, untuk mengajari saya bagaimana cara membuat modul ajar yang lebih bervariatif, yang lebih kreatif lagi, sehingga anak kan menjadi tertarik gitu Pak. Kalau selain menggunakan digitalisasi, apakah Bu Lia punya rencana cadangan? Untuk rencana cadangannya mungkin Pak, kita mengajak anak-anak untuk pembelajarannya tidak hanya di kelas saja, tetapi kita mengajak anak keluar kelas, sehingga mungkin pikiran anak lebih fresh karena melihat alam sekitar, melihat sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu nanti anak kan tidak bosen ketika harus belajar di kelas saja, tapi ketika berada di luar kan mereka pikirannya bisa lebih terbuka ya, terutama bisa lebih fresh itu ya Pak, karena bisa melihat pemandangan luar. Ya, betul. Ini karena juga tindakan mengajak anak untuk bisa bahagia dulu ya, intinya kan itu ya. Mereka harapannya ada usaha atau menjadi anak-anak bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Kemudian dari rencana tadi kira-kira kapan dan bagaimana Ibu Lia untuk punya rancangan untuk melaksanakan rancangan tadi? Mungkin saya akan mulai melakukan atau menerapkan di kelas 2 minggu ke depan ya Pak, karena saya harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, karena ini kan belum selesai. Jadi saya selesaikan dulu, nanti kalau misalnya sudah siap baru saya terapkan di kelas. Jadi masih ada waktu 2 minggu ya? Sambil saya bertanya sama teman-teman juga ya Pak yang ahli di bidang IT, nanti saya belajar dulu bagaimana cara membuat modul ajar tadi yang kreatif, yang inovatif, ya pokoknya yang bisa membuat anak belajar itu menjadi lebih semangat lagi. Oke, kalau boleh tahu tadi yang kira-kira akan diajak berkolaborasi terkait dengan belajar IT dan lain-lain, apa bisa disebutkan Bu, kira-kira gurunya namanya siapa? Mungkin dengan Pak Agus nih Pak, selaku guru TIK di kelas 8. Ya. Ada lagi selain Pak Agus atau hanya satu cukup? Ya mungkin saat ini cukup Pak Agus saja nih Pak, karena Pak Agus sudah cukup membantu saya. Mungkin kalau untuk hal-hal yang lain lagi nanti saya minta bantuan teman yang lain. Ada rencana menghubungi Pak Agus kapan waktunya? Mungkin sudah buat training Bu Lia, kira-kira kapan? Sudah, saya kemarin sudah menghubungi, tapi untuk saat ini Pak Agusnya belum ada waktu. Nanti kalau sudah slow nanti akan menghubungi kembali Pak.
Oke, oke. Artinya perencanaan sebenarnya sudah diri-diri nggih Bu nggih. Nggih. Sudah terlaksana dengan baik. Tinggal Ya. realisasinya mawon. Betul. Kemudian tadi sudah direncanakan planning persiapan sebelum melakukan pelajaran. Tadi ada mencoba menghubungi Pak Agus. Kemudian Ibu Lia juga berusaha nanti akan mengajak anak-anak untuk belajar di outing kelas, artinya di luar kelas, gitu. Kemudian apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Lia ini? Nanti kita pantau perkembangan anak-anaknya bagaimana ya Pak, apakah tindakan ini berhasil atau tidak. Misalnya nanti berhasil kok, ya saya akan melanjutkan, tapi kok sekiranya nanti tidak berhasil, nanti saya akan mencoba mencari cara yang lain lagi Pak. Dan bertanya juga dengan teman-teman yang kiranya sudah berhasil. Ya. Cara Bu Lia memantau, ada punya trik sendiri atau ada cara yang lain? Cara memantaunya nanti kira-kira bagaimana? Bu Lia punya rencana? Kita observasi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas nih Pak. Ya. Apakah anak memperhatikan atau tidak, nanti bisa kita tulis di rubrik observasi juga, salah satunya itu mungkin. Berarti dari observasi kelas langsung gitu. Pemantauan langsung. Seandainya saja Bu Lia, seandainya apa yang sudah direncanakan tadi kok ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Lia, tindakannya apa kira-kira? Rencana backupnya? Konsultasi Pak sama yang lebih ahli itu tadi, sama bertanya sama teman yang kiranya kok sudah berhasil dalam pengelolaan kelas. Itu kan juga saat ini kan juga sudah terlihat siapa yang sudah bisa mengelola kelas dengan baik, siapa yang belum. Nah, nanti saya akan berguru. Saya akan bertanya dengan teman-teman itu. Oke, luar biasa Bu Lia. Perencanaannya sebenarnya sudah matang dari Bu Lia sendiri, hanya nanti kita akan coba. Kalau misalnya nanti saya masih dibutuhkan, saya dengan legowo akan coba ketemu lagi dengan Bu Lia. Saya juga penasaran hasilnya akan seperti apa. Jadi kita akan tunggu nanti, berarti 2 minggu ke depan, minggu depan Bu Lia akan menerapkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Semoga berjalan lancar, sukses. Amin Pak. Terima kasih sekali waktunya Pak Homsen untuk saya. Terima kasih sekali bantuannya Pak. Sama-sama Bu Lia. Kita ya. Ada lagi yang disampaikan Bu Lia? Saat ini sudah Pak, tapi misalnya nanti kok saya butuh bantuan Pak Homsen lagi, saya akan menghubungi Pak Homsen lagi. Siap. Dengan senang hati Bu Lia. Cukup yang penting tidak mengganggu waktunya Pak Homsen aja. Ya, insya Allah tidak. Nanti kan kita sama-sama tahu waktu yang senggangnya. Ya. Sudah cukup Bu Lia untuk saat ini cukup Pak. Terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sugeng istirahat. Ya, terima kasih Bu Lia. Saya pamit. Ya, Waalaikumsalam.